Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok terakhir akan mempresentasikan mengenai mengelola sistem global. Sebelumnya saya sendiri Fitri Agustina NIM 180302121. Untuk pembahasan pada bab ini, yang pertama pertumbuhan sistem informasi internasional, yang kedua mengelola sistem informasi nasional, yang ketiga mengelola sistem global, yang keempat ada isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Untuk pembahasan yang pertama ada pertumbuhan sistem informasi internasional. Ada tiga. Yang pertama mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional, yang kedua lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis, yang terakhir adalah mutakhir. Untuk yang pertama, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional ini terdiri atas sistem informasi dasar yang diperlukan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan aktivitas lainnya. Yang kedua, lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis. Penggerak bisnis global dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah faktor budaya umum, dan yang kedua ada faktor bisnis khusus. Kemungkinan globalisasi untuk keberhasilan bisnis sangatlah besar. Terdapat kekuatan-kekuatan fundamental yang menghalangi perekonomian global dan mengganggu bisnis global. Yang ketiga ada mutakhir. Perusahaan dalam situasi ini tuh semakin menghadapi tantangan kompetitif yang kuat di pasar dari perusahaan yang telah memperbaiki sistem internasionalnya dengan baik. Untuk pembahasan yang kedua ada mengelola sistem informasi internasional. Terdapat tiga masalah organisasi menghadapi korporasi yang mencari posisi global, antara lain yang pertama ada strategi global dan organisasi bisnis. Strategi global utama yang mendasar antara lain yaitu yang pertama eksportir domestik, yang kedua multinasional, yang ketiga pewaralaba, yang keempat lintas negara. Masing-masing strategi di atas itu harus sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. Yang kedua, sistem global untuk menyesuaikan strategi. Terdapat 4 sistem global untuk menyesuaikan strategi di atas. Yang pertama ada sistem tersentralisasi, yaitu sistem di mana proses pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Yang kedua ada sistem terduplikasi, yaitu sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi luar negeri. Yang ketiga ada sistem terdesentralisasi, yaitu sistem di mana masing-masing unit luar negeri merancang solusi dan sistem yang unik untuk masing-masing unit. Untuk yang keempat, sistem jaringan, yaitu sistem yang mengembangkan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. Untuk yang ketiga, ada reorganisasi bisnis. Ada 3 reorganisasi bisnis. Yang pertama ada menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah yang sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua ada mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga ada mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Untuk pembahasan yang ketiga ada mengelola sistem global. Yang pertama ada skenario yang umum, disorganisasi skala global. Sebuah perusahaan multinasional yang tradisional yang bergerak di bidang barang-barang kebutuhan konsumen yang berkantor di pusat di Amerika Serikat dan beroperasi di Eropa dan ingin memperluas perusahaannya ke pasar Asia dan menyadari bahwa perusahaan ini harus mengembangkan strategi lintas negara dan struktur sistem informasi pendukungnya. Untuk yang kedua ada strategi sistem global. Yang pertama ada menentukan proses bisnis. Langkah pertama ini adalah menetapkan daftar pendek berisi proses-proses bisnis inti yang penting. Yang kedua ada identifikasi sistem inti untuk berkoordinasi secara terpusat, yakni mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem inti sebagai benar-benar lintas negara.
Yang ketiga ada memilih pendekatan bertahap, rancangan, keseluruhan, dan evolusioner. Untuk yang keempat ada solusi manajemen. Solusinya yang pertama menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang kedua membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga mengordinasi perkembangan aplikasi. Yang keempat mengordinasi perilisan perangkat lunak. Yang kelima ada mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Untuk pembahasan yang terakhir yakni isu dan peluang teknologi untuk rantas nilai global. Perusahaan mendefinisikan modal bisnis dan strategi sistem global. Mereka harus memilih standar perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan serta aplikasi sistem utama untuk mendukung proses bisnis global. Perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan ini menimbulkan tantangan teknis khusus Perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan menimbulkan tantangan teknis khusus dalam lingkungan internasional. Salah satu tantangan utamanya adalah menemukan beberapa cara untuk membakukan platform komputasi global bila ada begitu banyak variasi dari unit operasi ke unit operasi dan dari satu negara ke negara lain. Tantangan utamanya adalah menemukan aplikasi perangkat lunak khusus yang user-friendly dan yang benar-benar meningkatkan produktivitas tim kerja internasional. Untuk yang pertama ada platform komputasi dan integrasi sistem. Sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda. Tujuannya itu untuk mengembangkan sistem global terdistribusi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintas batas antar negara. Kalau semisal semua situasi itu menggunakan perangkat keras dan sistem operasi yang sama, integrasi masih belum terjamin. Otoritas pusat tertentu dalam perusahaan harus membuat data dan juga standar teknis lainnya, dan harus dipatuhi oleh situs-situs lainnya. Untuk yang kedua ada konektivitas. Sistem global yang terintegrasi harus memiliki konektivitas kemampuannya untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global. Perusahaan tersebut dapat menciptakan internet global untuk komunikasi internal maupun eksternal, untuk bertukar informasi lebih cepat dengan para mitra bisnis dalam rantai pasokan. Untuk yang ketiga ada penempatan perangkat lunak. Perkembangan sistem-sistem ini menimbulkan tantangan-tantangan yang unik bagi aplikasi perangkat lunak. Keseluruhan antarmuka yang baru harus dibangun dan diujikan jika sistem yang lama disimpan dalam area-area lokal. Antarmuka dapat berbiaya mahal dan tidak aman untuk dibangun. Jika perangkat lunak yang baru akan diciptakan, tantangannya itu yaitu membangun perangkat lunak yang didapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda, yang ditetapkan bahwa unit bisnis terbiasa dalam proses bisnis yang unik. Sistem pertukaran data elektronik dan sistem manajemen rantai pasokan yang sangat banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur dan distribusi untuk terhubung dengan para pemasok pada bisnis global. Sistem-sistem kolaborasi email dan konferensi video merupakan sistem-sistem kolaborasi email dan konferensi video itu merupakan alat bantu kolaborasi yang paling penting perusahaan yang berbasis pengetahuan dan berbasis data, seperti perusahaan periklanan, perusahaan obat-obatan, maksudnya penelitian obat-obatan, serta perusahaan grafik dan penerbitan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.